Kami akan ajak Anda pemirsa langsung mengupdate informasi dari Kabupaten Agam. Sudah ada rekan kami Donald Caniago, sementara itu di Tanah Datar sudah ada rekan kami Andri. Pertama kita menuju ke Kabupaten Agam terlebih dahulu, sudah ada Donald Caniago. Donald, informasi kondisi terkini di sana seperti apa? Di tempat saya mengabarkan ini merupakan salah satu daerah yang terparah diterjang banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu petang kemarin, di mana ini namanya daerahnya Galuang. Galuang ini berada di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Saat ini di tempat saya mengabarkan masih ada 2 orang lagi yang belum ditemukan hingga saat ini. Di sini tim SAR gabungan sudah melakukan upaya pencarian tepat di belakang saya tersebut. Tim dari Basarnas, TNI sama Polri tengah melakukan upaya penyisiran. Namun di tempat saya berdiri ini tumpukan material sisa dari bawaan banjir bandang lahar dingin ini masih terlihat masif, dan ini tempat ini belum tersentuh sama sekali dikarenakan ada 2 buah alat berat yang masih melakukan upaya pembersihan pada masjid dan badan jalan, sehingga agar nanti masyarakat yang berlalu bisa lancar begitu. Oke, tadi Anda katakan bahwa saat ini pencarian dilakukan terhadap 2 orang yang belum ditemukan. Dengan cara apa proses evakuasi dilakukan, mengingat tadi Anda katakan bahwa alat berat saat ini masih digunakan untuk pembersihan jalan dan juga masjid? Ya, di tempat ini tim SAR itu melakukan upaya dengan penyisiran di beberapa titik. Namun di tempat saya mengabarkan ini bisa saya perlihatkan kepada Anda pemirsa. Nah, di kawasan ini merupakan di daerah di Galuang, Kecamatan Sungai Pua. Ini di depan kita ini awalnya berdiri 2 buah rumah yang saat ini sudah tidak terlihat sama sekali. Nah, di sini ini juga adalah tumpukan material bangunan yang disinyalir ini berasal dari rumah yang berada di dekat kita ini, dan ini belum bisa dilakukan pembersihan sama sekali karena tumpukannya sangat banyak. Dan menurut warga di sini mulai tercium aroma bau, namun belum bisa dilakukan upaya penggalian di sini karena alat berat masih tertahan di bagian situ. Dan kemudian rencananya hari ini tim K9 dari Polda Sumatera Barat akan mengerahkan anjing pelacak, di mana untuk membantu pencarian 2 orang warga yang masih saat ini di sini masih belum ditemukan di lokasi ini, begitu. Oke, Donald, ini tadi Anda katakan bahwa ada rumah yang sebelumnya berdiri di lokasi Anda mengabarkan tersebut. Bagaimana dengan keluarga lainnya? Apakah keluarga tersebut saat ini masih berada di lokasi? Ya, keluarga yang berada di sini merupakan korban banjir bandang lahar dingin yang terjadi kemarin. Itu sudah mengungsi di sekolah dasar yang tidak jauh dari tempat ini. Kemudian mereka juga mengungsi ke tempat sanak famili yang berada juga tidak jauh dari lokasi ini. Dan saat ini juga warga mulai datang untuk melihat dan mencoba untuk mengidentifikasi ataupun mencari keluarga mereka yang belum ditemukan hingga saat ini, begitu. Oke, 2 orang yang dinyatakan hilang, apakah memang penduduk dari lokasi tersebut tempat Anda mengabarkan saat ini? Iya, 2 warga ini merupakan warga penduduk di sini yang berusia 70 tahun dan 65 tahun. Yang saat kejadian itu di informasi menurut warga masih berada di dalam rumah dan tidak sempat menyelamatkan diri. Dan di tempat kita mengabarkan saat ini juga 1 buah, selain pemukiman warga, 1 buah masjid juga rusak diterjang lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Oke, Donald, kami ingin tahu, tadi Anda katakan bahwa tercium aroma. Ini aroma seperti apa? Apakah ada kemungkinan aroma dari jenazah? Iya, menurut informasi dari masyarakat di sini yang tadi sempat kami tanyakan,
di titik ini ada aroma yang khas begitu. Namun kita juga belum bisa memastikan apakah itu aroma jenazah ataupun aroma sisa-sisa kayu yang hanyut dan basah seperti ini, karena tumpukan material di sini ini sangat-sangat banyak. Ini ada di samping saya ini adalah sungai kecil, dan sungai kecil ini sudah tertutup oleh material dari reruntuhan rumah begitu. Oke, normalisasi akankah dilakukan di sungai kecil ini, mengingat artinya sebelumnya mengalir air di sana dan saat ini tertutup oleh material? Iya, rencananya nanti alat berat tersebut juga akan melakukan normalisasi di sungai ini. Namun saat ini alat beratnya masih bekerja di bagian sebelah kiri saya, sekitar 100 atau 200 meter dari tempat saya mengabarkan. Dan upaya juga pencarian juga masih dilakukan hingga saat ini. Dan sisi dari sungai kecil ini juga ada bisa dilewati oleh air, cuman tidak sebagaimana mestinya yang terjadi begitu. Oke, untuk kepala keluarga yang terdampak, khususnya di lokasi Anda saat ini ada berapa kepala keluarga, Donald? Ada tercatat pada posko induk Kabupaten Agam ada sekitar 12 kepala keluarga yang berada di sini. Itu 10 kakak berada di sekolah dasar, mengungsi di sekolah dasar maksud kami. Kemudian yang lainnya mengungsi ke tempat sanak keluarga yang berada tidak jauh dari tempat kami mengabarkan begitu. Oke, untuk lamanya mengungsi, apakah sama nanti akan mengikuti masa tanggap darurat, artinya 14 hari ke depan? Ya, masa tanggap darurat diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam dimulai dari hari Sabtu kemarin hingga tanggal 25 Mei mendatang, yang difokuskan untuk pencarian korban dan evakuasi, kemudian difokuskan kepada penanganan pengungsi. Nah, pengungsi ini seperti di sekolah dasar 08 Kubang Duo di Bukit Batabu, itu siswa sekolah sengaja diliburkan selama 1 minggu ke depan dan mengikuti pelajaran menggunakan daring. Namun hingga nantinya, nah kita belum mengetahui bagaimana kelanjutan dari posko tersebut. Apakah masyarakat ini akan dipindahkan sementara ke posko lapangan atau bagaimana, kita nanti akan mengkonfirmasi lebih lanjut. Karena hari ini juga dijadwalkan Kepala BNPB Pusat juga akan datang ke lokasi banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat pagi ini. Begitu, Ana. Oke, Donald, untuk di posko pengungsian, apakah ada kebutuhan yang kemudian kurang, begitu dirasa kurang oleh para pengungsi, seperti mungkin pasokan makanan, obat-obatan, air bersih? Ya, yang dibutuhkan saat ini tidak untuk sembako, kami pantau itu relatif cukup untuk beberapa hari ke depan, meskipun saat ini salah satu yang dibutuhkan masyarakat pengungsi yang berada di sekolah dasar tersebut adalah pakaian. Nah, pakaian ini mereka mengungsi tidak membawa pakaian cadangan, ataupun mereka hanya membawa badan saja untuk menyelamatkan diri hingga ke posko pengungsian. Selain itu, yang kami pantau adalah pentingnya untuk melakukan segera trauma healing terhadap warga dan terutama anak-anak yang berada di pengungsian. Karena kejenuhan berada di pengungsian itu sudah seperti kejenuhan anak-anak dan orang dewasa ketika tidur di ruang kelas di sekolah dasar 08 Kubang 2 tersebut. Begitu. Baik, terima kasih laporan langsung Donald Caniago dari Kabupaten Agam. Kami tunggu informasi terbarunya.